Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Erna ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada siswa dan siswi kelas 7 SMP IP Baitus Salam tahun ajaran 2021-2022. Nah, perkenalkan, saya Bu Erna akan sedikit memberikan materi tentang metode belajar dari rumah atau BDR dan bagaimana penilaiannya. Nah, kita ketahui bersama sejak Januari 2020 WHO telah resmi mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat, yaitu terjadinya wabah virus corona. Nah, sejak saat itulah penyebaran virus corona itu ke banyak negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun, Bapak Nadiem Makarim, dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 menetapkan tentang kebijakan pembelajaran pendidikan di masa darurat COVID ini, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau kita kenal dengan singkatan PJJ. Nah, tujuan dari kebijakan ini atau PJJ ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jadi, guru dan siswa tidak diperkenankan untuk melakukan tatap muka secara langsung seperti pembelajaran konvensional seperti biasanya sebelum pandemi. Nah, jadi nantinya siswa dan guru melaksanakan pembelajaran itu dari rumah atau kita kenal dengan istilah BDR. Nah, teman-teman di sini juga mungkin satu tahun kemarin di kelas 6 sudah melaksanakan BDR ya, yaitu belajar dari rumah. Nah, BDR itu sendiri ada dua metode. Yang pertama yaitu metode daring atau kita singkat dengan singkatan dari dalam jaringan. Jadi, model pembelajaran ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara online atau menggunakan internet. Jadi, teman-teman bisa menggunakan HP atau laptop. Nah, biasanya di SMP IP Baitus Salam tahun kemarin kita menggunakan WhatsApp group ya. Grup WhatsApp untuk sarana pemberian tugas atau penyampaian materi. Jadi, guru akan memberikan video atau link video dari YouTube tentang materi yang akan diajarkan, lalu siswa memahami materi dari video yang sudah disajikan oleh guru. Nah, sekalipun ada tatap muka, itu tatap muka yang dilakukan secara online, bisa melalui Zoom atau Google Meet dan bisa melalui video call. Nah, ketika ada siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran harus wajib konfirmasi kepada wali kelas. Nah, yang kedua yaitu luring atau luar jaringan. Ini adalah kebalikan dari pembelajaran secara daring, di mana luring ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara offline atau tidak menggunakan jaringan internet. Nah, biasanya luring ini bisa menggunakan media TV, radio, modul, atau home visit, atau pengambilan tugas ke sekolah. Kemudian untuk SMP IP Baitus Salam sendiri, untuk tahun kemarin kita sempat melaksanakan home visit, yaitu membuat kelompok belajar kecil sesuai dengan zona rumah terdekat, rumah teman terdekat. Jadi kita buat kelompok kecil gitu. Rumah-rumah teman-teman yang memang berdekatan, kita buat kelompok untuk belajar. Nah, itu namanya home visit. Nah, kemudian untuk tentunya pembelajaran daring dan luring ini tidak semaksimal pembelajaran secara konvensional di sekolah ya. Akan tetapi kami sebagai guru SMP IP Baitus Salam selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan metode-metode pengajaran yang efektif, variatif, dan tidak membosankan, sehingga teman-teman bisa tetap semangat dalam mengikuti belajar dari rumah. Nah, selain itu, kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua sangat penting. Ketika guru menyampaikan materi melalui video atau tugas, siswa wajib interaksi secara aktif, harus aktif ya. Ketika ada materi yang memang belum difahami oleh siswa,
silakan langsung japri saja atau langsung konfirmasi kepada guru mapel yang bersangkutan untuk minta dijelaskan kembali materi mana, bagian mana yang memang belum dipahami. Nanti guru akan menjelaskan materi yang memang belum dipahami oleh siswa. Jadi di situ nantinya akan terjadi komunikasi atau interaksi pembelajaran daring yang efektif, yang baik. Nah, selain itu peran orang tua di sini juga sangat penting, ya. Ayah bunda perannya sangat penting di sini karena lebih banyak siswa itu menghabiskan waktunya itu di rumah. Jadi orang tua dapat memantau atau mengawasi setiap aktivitas teman-teman di rumah gitu. Orang tua pun harus sering komunikasi atau mengontrol kepada wali kelas seperti apa atau sejauh mana kemampuan Ananda dalam mengikuti pembelajaran daring di setiap harinya gitu. Jadi harus ada komunikasi dengan wali kelas sehingga orang tua dapat tahu, dapat mengetahui kemampuan siswa atau misalkan Ananda ada kekurangan di bagian apa atau belum mengirimkan tugas yang bagian apa. Jadi orang tua dapat mengkonfirmasikan kembali kepada teman-teman. Nah, kemudian untuk teknik penilaian daring atau BDR ini ada beberapa. Yang pertama yaitu dari sisi keaktifan atau kehadiran ya saat teman-teman mengikuti pembelajaran secara daring maupun luring ya. Jadi teman-teman sebelum mengikuti pembelajaran, sebelum guru memberikan materi, teman-teman harus mengisi absensi dulu kepada wali kelas melalui grup yang sudah disiapkan oleh wali kelas. Setelah itu guru akan memberikan materi. Kemudian teman-teman memahami isi materi yang sudah disampaikan, tentunya dengan komunikasi yang baik. Apabila ada materi yang belum diketahui, maka teman-teman harus langsung konfirmasi gitu. Jadi ada interaksi di situ ya, tidak hanya dari guru semata gitu. Nah, biasanya setelah selesai memberikan materi, guru akan memberikan kuis yang mana kuis ini sebagai alat ukur untuk melihat seberapa paham teman-teman terhadap materi yang tadi sudah diberikan oleh guru tersebut. Nah, teman-teman juga harus aktif dalam mengerjakan kuis ya. Jadi ketika guru memberikan kuis, maka kerjakanlah dan kumpulkan. Ketika teman-teman pada hari itu ada halangan atau ada acara keluarga yang memungkinkan teman-teman tidak dapat mengikuti pembelajaran, maka harus konfirmasi ke wali kelas ya, karena nantinya teman-teman dianggap tidak hadir dan tidak mengikuti pembelajaran. Nah ya, jadi harus ada konfirmasi, wajib konfirmasi kepada wali kelas. Nah, selanjutnya yaitu tentang penilaian penugasan atau penilaian harian atau sering kita kenal dengan ulangan. Nah, penilaian harian ini atau penugasan ini biasanya akan diberikan oleh guru setelah guru selesai menyampaikan satu bab materi. Jadi biasanya guru akan memberikan soal evaluasi setelah materi dalam satu bab itu selesai, dan guru akan memberikan waktu untuk pengumpulan. Misalkan ditunggu dalam 1x24 jam, maka tugas harus dikumpulkan. Atau misalkan guru punya kebijakan lain, silakan kerjakan tugas ini dan kumpulkan maksimal besok pagi. Nah, jadi teman-teman harus wajib mengumpulkan ya, karena akan dimasukkan ke dalam nilai ulang. Nah, setelah itu penilaian ujian. Nah, jadi seperti sekolah biasa, kita ada penilaian tengah semester 1, penilaian akhir semester, kemudian penilaian tengah semester 2, dan terakhir yaitu penilaian akhir tahun atau sering kita kenal dengan sebutan tes kenaikan kelas. Nah, jadi nanti semua nilai-nilai itu akan kita masukkan ke dalam rapot yang nantinya akan dibagi kepada siswa ya untuk laporan pendidikan selama kita mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, teman-teman, kendati sekolah kita masih daring, kita belajar dari rumah, kita pun harus bersungguh-sungguh dalam belajar dan harus tetap semangat ya. Baik ketika belajar daring maupun luring, kita harus tetap bersungguh-sungguh ya.
Kemudian jangan lupa teman-teman juga harus jaga kesehatan, terus jaga tetap patuhi protokol, dan jangan lupa kita selalu berdoa agar pandemi ini, wabah ini segera berlalu supaya kita bisa segera bertatap muka kembali di sekolah. Nah, jangan lupa teman-teman juga setiap hari hampir berinteraksi dengan gadget. Jangan lupa kita harus memanajemen waktu kita untuk tidak selalu berinteraksi terus dengan gadget ya. Jadi ada kalanya kita melaksanakan tugas kita, daring kita melalui HP, tapi ada kalanya juga kita harus tidak memegang HP gitu. Jadi carilah kegiatan-kegiatan positif, membantu orang tua ataupun kegiatan positif yang lainnya. Ya, mungkin sekian dari Bu Erna. Banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.